batin ada 4. 1 pikiran, 2 kesadaran, 3 perasaan, 4 memori. Batin mempengaruhi fisik enggak? Batin mempengaruhi fisik ya. Contohnya apa? Nah, ini kita harus banyak-banyak contoh agar nanti kita bisa paham, oh iya ya gitu. Batin mempengaruhi fisik, contohnya apa? Ya, kalau Ci marah ngaca dah Ci. Ngaca dah Ci kalau marah. Kalau hati kita sedang gak nyaman, ngaca dah. Muka kita kayaknya gak enak dilihat. Ya, kalau Anda marah, jangankan Anda ngaca, dilihat orang pun Anda gak bakal enak ya. Betul ya? Tapi kalau habis gajian gimana? Ya, ngaca lagi dah, mukanya pasti beda. Ya, suasana batin nanti mempengaruhi fisik. Ya, contoh paling gampang itu. Kalau kita nggak suka sama orang, nanti kita lihat orang bisa matanya melotot. Ya, tatapannya sinis. Bisa nggak begitu? Bisa. Ya, tapi kalau kita sama orang suka, kita bisa senyum-senyum depannya. Bisa bertindak ramah, betul ya? Itu batin mempengaruhi fisik. Itu untuk jangka sangat pendek. Tapi untuk jangka sangat panjang, nanti batin akan mempengaruhi perilaku. Ya, untuk jangka panjang lagi, nanti batin akan mempengaruhi kelahiran kita yang akan datang. Panjang ceritanya. Ya, inilah menariknya kita mengenal batin, bicara batin, agar apa? Agar nanti kita bisa berhati-hati dengan pikiran kita. Ya, kita bisa berhati-hati dengan ucapan kita, mulut kita terutama. Ya, terus kita bisa berhati-hati dengan tingkah laku kita. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, nanti yang kita perbuat itu adalah karma. Ya, kalau bahasa agamanya karma. Setiap hari kita bikin karma. Saya bikin karma, Bante Canda bikin karma, Bante Nimala bikin karma, Bante Aki bikin, Anda semua bikin karma. Setiap hari kita semua bikin karma. Karma baik dan karma buruk. Betul ya? Iya. Kira-kira kalau Bante tanya, banyakan mana nih yang kita lakukan dalam hidup kita? Karma baik atau karma buruk? Itu. Mengakui kesalahan adalah ciri-ciri orang bijaksana. Iya. Iya, orang besar hati begitu, mengakui kekurangan. Enggak, Bante, saya orang baik, konyol. Ya. Silakan kertasnya dibagi-bagi. Oke. Jadi teman-teman semua sekalian, penting bagi saya untuk kasih pengertian dulu kepada Anda bagaimana kita mengenal batin kita dengan baik. Karena setelah kita mengenal batin kita dengan baik, nanti kita belajar agama Buddha jadi gampang. Belajar Abhidhamma jadi gampang. Meditasi pun jadi gampang. Ya, kalau kita belajar agama Buddhanya gampang, kita meditasinya gampang. Maaf ya, belajar Abhidhamma gampang. Itu nanti Dhamma pun nanti akan mudah dipraktekkan dalam keseharian. Benar-benar nanti Dhamma akan jadi penuntun hidup kita. Ya. Sekarang Bante mau ringkas dulu tentang pikiran dan kesadaran. Anda punya pikiran ya? Punya. Saya juga punya, sama. Buddha juga sama. Semua makhluk hidup pasti punya pikiran. Binatang juga punya pikiran. Kita manusia punya pikiran. Dewa juga punya pikiran. Makhluk-makhluk yang di alam rendah juga punya pikiran. Hantu, setan misalnya ya. Dewa, semua punya pikiran. Ya. Anda punya kesadaran? Punya. Ya, Anda bisa bedain nggak antara pikiran dan kesadaran? Ada yang geleng kepala, ada yang diam aja, ada yang latin Bante aja. Anda bisa bedain antara pikiran dan kesadaran? Bisa ya? Oke. Sekarang lagi mikir apa lagi sadar? Iya. Kalau ditanya diam berarti lagi mikir jawabannya gitu. Ya, Anda harus bisa bedakan antara pikiran dan kesadaran. Karena dua macam batin ini, walaupun dia ada di tempat yang sama di sini di tempat yang sama,
Tapi nanti kualitasnya akan sangat jauh berbeda. Sangat-sangat jauh berbeda. Anda harus pahami itu. Ya. Dan maaf ya teman-teman semua sekalian, kebanyakan manusia, kebanyakan ya, kalau kebanyakan bukan berarti semua. Kebanyakan manusia di dunia ini, ya, sebagian besar dari mereka hidup dengan menggunakan pikiran. Coba dah, Anda boleh renungkan. Bahkan kita sendiri mungkin lebih banyak hidup dengan menggunakan pikiran. Ya, hanya umat Buddha yang suka meditasi, nanti yang bisa hidup dengan kesadaran. Kalau umat Buddha nggak meditasi, sama juga. Cuma namanya doang umat Buddha. Iya, tapi masih hidupnya dengan pikiran. Kebanyakan manusia, teman-teman selamat sekalian, Bapak Ibu sekalian, hidup dengan pikiran. Kebanyakan manusia. Hanya sedikit manusia yang hidup dengan kesadaran. Sedikit sekali. Ya. Sangat jauh berbeda dalam keseharian orang yang hidup dengan pikiran dan orang yang hidup dengan kesadaran. Itu kualitas kehidupannya sangat bertolak belakang. Sangat jauh berbeda. Anda tahu di mana bedanya? Ada yang mau kasih pulpen dulu. Anda tahu di mana bedanya antara orang yang hidup dengan pikiran dan orang hidup dengan kesadaran? Kalau nggak tahu, Bante kasih tahu. Ya, sekarang kita bicara pikiran dulu. Kebanyakan orang, ya kita bicara orang ya, Bante binatang nanti Bante nggak bahas. Tapi nanti mungkin Bante akan sisipkan, ya. Kebanyakan manusia, dia hidup dengan pikiran kebanyakan. Makanya Anda mungkin pernah dengar kata-kata tentang budak pikiran. Pernah dengar nggak? Anda pernah menjadi budak pikiran nggak? Sering, bukan pernah. Kita sering jadi budak pikiran. Kalau kita marah, misalnya contohnya, kalau kita marah kita bisa sehari ya, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa dibawa mati. Ya, kalau kita marah kita bisa berlama-lama. Itu kalau kita marah bisa kita bawa sehari, 2 hari, 3 hari, terus kita ajak orang untuk ikut marah. Kita sedang jadi budak pikiran. Ya, kita bodoh sekali. Mau-maunya dibodoh-bodohin sama pikiran. Itu kalau contohnya orang hidup dengan pikiran. Ini Bante akan kasih tahu kepada Anda, kalau manusia hidup dengan pikiran, apa yang dia cari dalam hidup ini, kebanyakan cuma berhenti di batas senang. Kalau cuma dengan pikiran. Pencarian hidup dia terhadap apa yang ada di dunia ini cuma berhenti mentok di batas senang. Mentok di situ. Kenapa bisa begitu? Karena memang pikiran sifatnya seperti itu. Ya, dia cuma mengajak kita untuk terus mencari kesenangan-kesenangan, nggak ada puasnya. Ya, nanti ada hubungannya dengan bulatan pertama. Tapi kita belum bicara bulatan dulu. Kita bicara pikiran dulu. Kalau manusia hidup dengan pikiran, kebanyakan apa yang mereka cari dalam hidup ini adalah senang. Anda cari senang apa cari susah? Dapat senang sudah? Apa banyakkan susahnya? Banyakkan susahnya, Ci. Banyakkan susahnya. Iya. Anda sudah rasakan sendiri. Senangnya masa bentar, susahnya mah bisa lama. Iya. Ya. Kebanyakan manusia dalam hidup ini kalau dia hidup dengan menggunakan pikiran, apa yang dia cari dalam hidup ini adalah senang. Tapi apa yang sesungguhnya dia dapat dalam kenyataan sehari-hari? Bukan senang. Senang cuma sesaat. Terlalu banyak yang kita korbankan untuk bisa mendapatkan sedikit kesenangan, betul nggak? Dan Anda dengan cara seperti itu, hidup Anda buang-buang waktu. Ya, terlalu banyak waktu, terlalu banyak tenaga, ya, terlalu banyak hal yang kita korbankan untuk mencari kesenangan hidup. Ya, kesenangan yang kita dapat tidak berlangsung lama. Sisanya apa? Anda terperangkap. Anda terperangkap oleh kesenangan yang Anda cari. Itu ya, kalau kita hidup dengan kesenangan seperti itu, kalau kita hidup dengan pikiran. Kalau orang hidup dengan pikiran, ini kalau dihubung-hubungkan dengan perasaan, ya, kalau orang hidup dengan pikiran, kemudian dihubung-hubungkan dengan perasaan, perasaannya cuma 2.
Apa? Kalau nggak susah pasti senang. Kalau nggak senang pasti susah. Bulak-balik aja di situ. Karena pikiran memang seperti gitu. Dia menilai, dia membandingkan, dia menghakimi, dia memutuskan. Kalau cocok saya suka. Kalau kamu baik saya suka. Kalau nggak cocok saya nggak suka. Ya. Jadi kalau orang hidup dengan pikiran, perasaannya cuma dua yang main. Kalau nggak suka, pasti suka. Susah atau senang, cocok nggak cocok. Itu aja pasti. Dia terjebak di antara dua kutub itu. Suka, tidak suka adalah kama. Kama baik, kama buruk, itu sama-sama kama. Ya. Jadi kalau Anda hidup dengan pikiran, nanti perasaan Anda cuma dua. Suka atau tidak suka. Susah atau senang. Perasaan Anda cuma dua itu. Sedangkan perasaan ada berapa? Perasaan ada berapa? Enggak, salah. Perasaan ada 3 bisa. Kalau menurut Suta, ada 5 bisa. Suka, duka, UPK, nah itulah perasaan. Kalau menurut Abhidhamma nanti ada somanasa, domanasa. Nah, nanti kalau yang 5 itu, nanti kalau yang mau rumit-rumit tanya Bante aja ya. Mungkin Bante bisa jelaskan. Jadi kalau perasaan kita sesungguhnya ada 5. Somanasa, domanasa, suka, duka, dan UPK. Tapi kita ngomong 3 dulu ya, biar nggak banyakan ya, biar nggak pusing ya. Suka, duka, UPK. Ya, suka apa? Ya itulah bahasa kita sehari-hari. Kalau kamu baik sama saya suka. Kalau ini cocok, minuman rasanya apa, cocok sama saya suka. Kalau nggak cocok, saya nggak suka. Jadi penilaian terus hidupnya. Ya, perasaannya cuma 2. Sedangkan perasaan ada 3, Bante bilang tadi. Ada satu lagi namanya UPK. Tenang, itulah UPK. Tenang seimbang katanya. Ya. Kalau menurut Anda sekalian, lebih tinggi mana kualitasnya? Senang apa tenang? Hah? Tenang. Udah hidup tenang belum? Hati-hati lu, Ci. Kalau belum tenang, mati bahaya loh. Mati nggak tenang loh sih. Iya. Banyak orang kalau tenang itu nanti biasanya kalau dia udah mati baru tulisannya tenang. Kalau masih hidup dia nggak bisa tenang. Banyak di kuburan, banyak kan suka diundang-undang tuh ke makam-makam, ke rumah duka. Selalu mereka percaya diri telah meninggal dunia dengan tenang. Bohong. Ya. Nggak mungkin loh Bapak Ibu sekalian orang bisa mati dengan tenang kalau dia nggak bisa hidup dengan tenang. Mungkin nggak orang bisa mati dengan tenang, sedangkan dia hidup dia nggak ngerti tenang, mungkin nggak? Oh nggak mungkin, nggak mungkin. Nah pertanyaan saya, Anda ingin mati tenang atau ingin mati senang? Nggak bisa, nggak ada sih orang mati senang. Ya nggak ada. Kalau mati tenang masih mungkin, karena kebanyakan orang ketika mati dia khawatir pasti. Dia takut. Hanya sedikit orang yang bisa menerima kematian dengan tenang. Ya, bagaimana caranya agar nanti seandainya kita mati, kita bisa mati dengan tenang? Tidak ada cara lain. Kita harus bisa hidup dengan tenang. Bagaimana caranya agar hidup dengan tenang? Tadi kan kalau Bante bilang kan kalau pakai pikiran kan cuma susah senang tuh. Kalau mau tenang pakai apa? Pakai kesadaran. Udah dipakai belum kesadarannya? Itulah dia. Itulah masalah kita di sini hidup. Kita punya kesadaran, tapi kadang-kadang kesadaran itu kita abaikan. Ya, ada orang, maaf ya Bapak sekalian, mungkin orangnya bukan Anda, jangan tersinggung ya. Ada orang dari lahir sampai mati, dia nggak tahu dia punya kesadaran. Ya, dia cuma jadi budak pikiran aja. Dari lahir sampai mati dia nggak ngerti, nggak tahu ya. Maaf ya teman-teman saudara sekalian. Kalau manusia ketika dia sejak lahir sampai mati, dia tidak pernah menggunakan kesadarannya dengan benar. Itu kalau bahasa saya, maaf ya kalau saya ngomong yang kasar ya, itu bahasa saya manusia itu nggak aja bedanya dengan hewan. Anda pernah nggak lihat monyet duduk meditasi kayak Bante begini? Pernah nggak? Atau kucing duduk meditasi pernah nggak?
Atau ada kucing ikut retret pernah? Nggak pernah. Hewan nggak pernah melatih kesadaran. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, dia punya kesadaran. Ya, kenapa bisa begitu? Karena hewan mohanya tebal. Kita manusia, kita bukan hewan. Tapi ada manusia yang mohanya tebal. Ada ketika dia lahir jadi manusia, dari lahir sampai mati, dia tidak pernah menggunakan kesadarannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, kenapa? Mungkin dia lahir dengan kekuatan dari alam hewan. Bekalnya dari situ. Lahir dengan kekuatan moha. Jadi ketika dia jadi manusia, maaf ya, dia cuma numpang lewat. Tidak menggunakan kesadarannya. Itu sayang sekali. Di sini saya ingin mengajak Anda, saya mau kasih tahu kepada Anda sekalian yang ada di sini, Anda semua punya kesadaran. Punya ya? Jangan bilang nggak punya ya. Anda semua punya kesadaran. Nah, tadi Bante tanya, udah dimanfaatkan belum? Itulah masalahnya. Iya. Sedangkan kan ajaran Buddha selalu bicara tentang kesadaran. Bukan mikir. Buddha nggak ngajarin kita mikir. Buddha mengajar kita sadar. Tapi kita kebanyakan mikir. Ya itulah. Ya, nggak sinkron. Apa yang diajarkan, apa yang dipraktikkan nggak sinkron. Nah, jadi sekarang kita mau mengenal batin dulu. Kalau kita sudah kenal batin, nanti kita akan masuk pelan-pelan, dikit-dikit. Ya. Batin ada 4, Bante ulang-ulang lagi, Bante senang mengulang-ulang batin. 1 pikiran, 2 kesadaran, 3 perasaan, 4 memori. Pikiran mempengaruhi perasaan, tadi Bante sudah jelaskan. Ya, pikiran mempengaruhi perasaan. Ya, tapi cuma 2 perasaan nanti yang bisa muncul kalau manusia hidup dengan pikiran. Kalau nggak suka, suka. Susah atau senang. Cocok atau tidak cocok. Benci atau cinta, itu aja. Ya, selalu terjebak di antara 2 kutub itu. Itulah pikiran. Dia mempengaruhi perasaan. Tapi cuma mentok antara susah dan senang, itu aja. Kesadaran mempengaruhi perasaan enggak? Kesadaran mempengaruhi perasaan enggak? Sangat. Mereka juga sangat berkaitan erat dengan perasaan. Tapi kalau kita bicara kesadaran, kita tidak lagi bicara tentang susah dan senang. Karena kalau kita sudah bicara tentang kesadaran, kita sudah melampaui susah dan senang. Keluar dari susah dan senang, namanya tenang. Jadi kalau Anda ingin hidup tenang, jangan banyak mikir. Apalagi mikirin musuh Anda. Mikirin orang yang jahat sama Anda. Mikirin orang yang Anda nggak sukai. Mikirin orang-orang yang sudah pergi. Mikirin orang-orang yang sudah meninggalkan Anda. Ya, mikir masa lalu, mikir masa depan. Ya, kalau Anda ingin hidup tenang, jangan pakai pikiran lagi. Bagaimana caranya agar kita hidup tanpa menggunakan pikiran? Enggak ada cara lain. Mesti meditasi. Udah pernah meditasi belum? Nah, nanti kita kalau ada waktu kita praktek meditasi sama-sama agar kita bisa tahu, oh ternyata saya punya kesadaran gitu. Oh ternyata saya juga bisa mengerti apa itu tenang. Nah, itu yang penting seperti gitu. Ya, karena kebanyakan manusia kalau dia tidak sadar, ya, dia hidup, maaf ya, sekali lagi Bante bilang, dia hidup sama seperti hewan. Kenapa Bante bilang sama seperti hewan? Karena hewan punya kesadaran tapi dia nggak pakai, dan yang dicari oleh hewan dalam hidup ini adalah cuma senang semata. Hewan nggak penting itu tenang, nggak mau tahu. Ya, kenapa? Nalarnya cuma sampai di situ. Nggak bisa lebih dari itu. Nah, kalau kita, sekali lagi Bante bilang, Anda bukan hewan, kita semua manusia. Harusnya apa yang kita cari dalam hidup ini tidak berhenti di batas senang. Kita mau melampaui susah dan senang. Kita mau hidup tenang, betul nggak? Agar nanti kalau kita sudah bisa hidup tenang, kita bisa mati dengan tenang. Ya, jadi itulah yang paling penting. Anda mengenal batin dulu. Cukup nggak batin? Udah cukup? Udah hafal? Udah kenal batin? Batin mempengaruhi fisik. Ya, emosi kita itu mempengaruhi fisik kita. Ada lu orang kalau marah terus, kalau negatif thinking terus, kalau berpikirnya buruk terus, nanti bisa kena penyakit cancer lu.
Ya, benar. Kalau orang berpikir jelek terus itu dia berarti memasukkan sisi-sisi negatif, hal-hal negatif ke dalam dirinya. Nanti yang tadinya enggak sakit jadi sakit. Contohnya apa? Contohnya apa? Kenapa pikiran Bante bisa bikin orang sakit? Anda pernah lihat orang depresi nggak? Orang stres pernah? Iya. Orang paranoid pernah lihat? Ya, saya biku. Hampir setiap hari ketemu orang seperti begitu. Ya, karena biku ini punya rangkap jabatan sebenarnya, punya rangkap profesi. Bisa biku, bisa juga jadi psikiater, psikolog. Iya, orang ada masalah datang ke Bante, dia nggak tahu Bante juga punya masalah sebenarnya. Iya. Nah, itulah keuntungan saya jadi biku, banyak orang datang hampir setiap hari dengan permasalahan yang bermacam-macam ya. Saya senang jadi pendengar yang baik. Mereka datang cerita ini cerita itu, bawa air mata, ya bawa keluh kesah, ya, bawa duka cita ya. Oh, buat saya bagus. Oh, ternyata memang benar ibu udah bilang, ya hidup adalah duka. Banyak manusia karena tidak paham akhirnya dia datang ke dunia ini cuma untuk mencari duka. Ya, kita nggak mau mencari duka. Kita mau keluar dari duka. Bagaimana caranya nanti kasih tahu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu Anda jangan kaget, Anda jangan terkejut, Anda jangan tersinggung. Ya, Anda semua sedang sakit jiwa. Ya, kita semua termasuk Bante loh sih ya, termasuk Bante. Kita semua sedang sakit jiwa. Ngaku nggak? Paham nggak kalau Bante bilang kita semua sedang sakit jiwa? Paham nggak? Ada yang bingung, ada yang manggut-manggut. Kita semua sedang sakit jiwa. Kita semua sedang sakit jiwa. Tapi maaf ya, sakit jiwa itu bukan berarti gila, bukan. Ya, kalau gila itu memang sakit jiwa, tapi angkanya sudah maksimal 10. Kita mungkin masih putar-putar antara 567, balik-balik, ya bisa begitu. Jadi teman-teman sudah masuk kalian, kita semua sedang sakit jiwa. Kenapa saya bilang kita sedang sakit jiwa? Karena kita lebih banyak tidak bahagianya hidup daripada bahagianya, betul nggak? Karena kita lebih banyak menderitanya hidup daripada tenangnya, betul ya? Kita semua sedang sakit. Ya, ada obatnya. Kalau Anda mau berobat, obatnya ada di sini. Ya, obatnya ada di sini. Buddha adalah dokter yang paling luar biasa. Ya, dia bawa obat apa saja. Yang penting Anda mau meminumnya, Anda mau makan obatnya. Nanti bisa sembuh. Kita semua sedang sakit jiwa. Kenapa saya bilang kita semua sedang sakit jiwa? Ketika Anda merasa tidak nyaman dalam hidup ini, itu tanda-tandanya Anda sedang sakit jiwa. Ya, ketika Anda sedang gelisah, Anda sedang takut, Anda sedang khawatir, Anda kecewa, Anda sakit hati, Anda sedih, Anda merasa terluka dengan hidup ini ya. Anda tidak bahagia, Anda gelisah, Anda punya prasangka buruk sama orang, Anda punya niat jahat, Anda tidak pernah ada puasnya, Anda selalu berkeluh kesah, itu Anda sakit jiwa. Ya, menderita sih. Intinya menderita. Ya, kita semua adalah makhluk yang menderita. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu bahwa kita sakit jiwa. Ya, di sini berarti mau kasih tahu kepada Anda. Kenapa kita tidak bahagia? Ya, semua orang pengen bahagia. Tapi pada kenyataannya, mereka banyak lebih tidak bahagia daripada bahagia. Betul ya? Nah, nanti Bante mau kasih tahu. Kenapa kita tidak bahagia? Ada 3 sebab yang membuat kita tidak bahagia. Abhidhamma kasih petanya. Sayang Bante nggak bawa bannernya Bante. Kalau tahu gini banyak, Bante bawa dari Tangerang. Bante pikir ternyata cuma 10 orang, katanya banyak yang ikut. Bante kalau di Tangerang, Bante punya peta ininya, Bante cetak. Tapi kalau di sini nggak ada, Anda lihat sini aja dulu. Ya, lihat sini ya. Ini bisa tolong ke sini nggak? Siapa? Edi, biar Bante bisa lihat, itu Edi sedikit. Atau Bante duduknya miring begini ya. Tapi tetap itunya masih belum jelas. Ke sini sedikit lah, Ko Irfan. Ya. Udah, cukup segitu. Yang belakang kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, boleh geser kemari sih duduknya. Atau pindah ke sana sedikit ya, Ko Irfan. Biar yang belakang bisa kelihatan. Ke depan, oke. Gotong, Ko Irfan. Salah sendiri duduknya di belakang. Tadi kan suruh dia ke depan, Mbak Bante.
Gitu. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, cari posisi di mana nanti bisa kelihatan. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak kelihatan pun nggak apa-apa. Nanti seandainya di depan, di gambar di depan itu, Anda nggak bisa lihat, dengarkan aja suara Bante. Dengarkan aja suara Bante. Nanti Bante akan rangkum, akan Bante persingkat. Di sini ada gambar, bulatan-bulatan, teman-teman saudara sekalian. Kita fokus ke aku salah dulu dah. Iya, Ko Irfan, ini aku salah cita 12 nih. Iya. Yang ini Ko Irfan ini 1, 2, 3, sama ini yang ini. Dibesarkan lagi. Op dah. Oke dah, cukup. Kelihatan ya? Boleh dipoto, nanti kalau bisa dipoto, lihat di handphonenya nggak apa-apa. Oke, sudah. Kalau sudah, Bante mulai lanjut. Ini adalah banner tentang cita dan cetasika. Cita adalah kesadaran, cetasika adalah jadi bisa disebut perasaan, ya, bisa disebut memori, ada juga di situ, bisa juga dia sangkara, bentuk-bentuk pikiran atau bentuk-bentuk karma. Tapi nanti Bante akan ngomongnya yang singkat-singkat, simple-simple. Anda nggak usah pusing dengan bulatan yang ada di sini. Ya, nanti saya lebih condong ke bahasa saja. Ada tiga hal yang membuat kita hidup menderita. Ada 3 hal yang membuat kita hidup menderita. Dan itu setiap hari kita lakukan berulang. Bukan cuma di kehidupan ini, tapi juga di kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin juga besar kemungkinan di kehidupan yang akan datang kita akan ulang lagi. Ya, ada 3 sumber penderitaan kalau di gambar ini. Namanya loba, terus yang kedua dosa, yang ketiga moha. Nanti kita akan bahas satu-satu. Loba, dosa, moha, inilah sumber penderitaan. Setiap hari kita bikin kama buruk dengan loba, dosa, moha. Nanti Bante akan kasih tahu kama buruk apa yang kita lakukan dengan loba. Kama buruk apa yang kita lakukan dengan dosa. Terus apa akibatnya nanti yang akan kita ambil dengan apa yang sudah kita lakukan itu. Ya, nanti kita harus tahu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nanti akan asal aja hidup. Tidak berhati-hati. Tidak punya hiri otapa katanya. Tapi kalau kita sudah tahu ini, kita akan sangat berhati-hati dengan pikiran kita. Kita akan sangat berhati-hati dengan ucapan kita. Kita akan sangat berhati-hati dengan tingkah laku kita. Kita akan sangat hati-hati memperlakukan orang lain. Karena kita nggak mau bikin kama buruk lagi sama mereka. Ya, nanti kalau kita sudah mengerti ini, mudah-mudahan kita akan jadi orang baik. Ya, karena semua manusia pasti ingin jadi orang baik, nggak mau jadi orang jahat kan. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, kita baru merasa baik, belum baik. Nanti kalau Abhidhamma, benar-benar dia menuntun kita untuk jadi orang baik. Sekarang kita bicara sisi buruk kita dulu sebagai manusia. Ya, Bante nggak bicara cita dan cetasika, langsung dalam kenyataan sehari-hari saja. Ya. Sekarang Bante mau tanya dulu kepada Anda sekalian, kita kan sudah sering dengar ceramah, ada Enci juga katanya udah pernah dengar Abhidhamma. Ya. Di sini ada kata moha yang di bawah. Ngerti nggak artinya moha? Ya, kebodohan batin bilang ada ya sih ya. Ada juga yang bilang kegelapan batin, ya. Bisa dibilang moha, bisa dibilang awija, bisa juga. Ya. Moha itu katanya gelap batin. Awija itu katanya orangnya tidak punya pengetahuan. Ya, bisa dibilang kebodohan batin. Bante kasih contoh ya. Orang yang hidupnya dengan moha yang sangat tebal, itu kalau diperumpamakan seperti orang hidup punya mata tapi buta. Ya,
Bedanya, ini bukan mata yang di depan sini, tapi mata hati. Mata batinnya buta. Kalau orang dengan moha tebal, itu orang ibaratnya dia lahir punya mata, tapi matanya buta. Walaupun matahari bersinar terang, tapi mata buat dia itu tidak ada cahaya, gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Ya, itu moha. Ya, maaf ya teman-teman saudara sekalian, ada nggak manusia yang seperti itu? Dhamma masih terang benderang, tapi dia tidak bisa melihat Dhamma. Ada nggak? Ada nggak orang seperti itu? Oh banyak, banyak. Dhamma sangat terang benderang, tapi dia tidak bisa melihat Dhamma. Ya, sedikit pun. Kenapa? Karena dia sendiri memang tidak suka dengan Dhamma. Ya, dia sendiri yang menjauhi Dhamma. Dia sendiri yang menutup Dhamma terhadap Dhamma. Ya, ini disebut orang yang mohanya tebal. Kita mudah-mudahan orangnya tidak seperti begitu. Ya, Anda datang kemari, saya percaya Anda mau membuka hati Anda. Ya, mau membuka mata hati Anda untuk bisa mengenal Dhamma lebih dekat. Mudah-mudahan seperti itu. Moha diumpamakan seperti gitu. Gelap batin, atau bisa juga dibilang awija. Maaf ya teman-teman saudara sekalian, kalau orang gelap batin, misalnya maaf ya, sejak dia lahir, dia sudah buta, itu sulit untuk disembuhkan. Sulit untuk disembuhkan. Ya contohnya, ada orang ketika mendengar Dhamma, dia apatis. Dia nggak suka. Ya, dia nggak mau kalau bicara Dhamma. Langsung cut. Itu orang yang auban katanya. Ya maaf ya, kalau kayak gelas, udah kosong, terbalik. Nggak mungkin bisa diisi. Atau kosong, tapi ditutup. Nggak mungkin bisa diisi. Nah itu orang yang seperti itu mohanya. Susah dikasih masukan. Susah dikasih pengertian. Nggak bisa nyambung katanya. Ya, gelap batin. Kalau orang hidup dengan moha, pasti nanti hari-harinya penuh dengan akusala. Ya, kalau orang hidup dengan moha, hari-harinya pasti penuh dengan akusala. Akusala itu apa? A itu tidak, akusala itu baik. Pasti hari-harinya tidak baik. Pemikirannya tidak baik, ucapannya juga tidak baik, tingkah lakunya juga tidak baik. Kalau orang hidup dengan moha, ya. Kalau dengan awija, ya mungkin agak sedikit baik lah kalau kita bicara awija ya. Kalau moha kayaknya udah nggak ketolong deh, susah. Tapi kalau awija masih bisa mungkin kita perbaiki. Wija itu pengetahuan katanya. A itu tidak. Ya mungkin sekarang oke lah, nggak masalah, kita nggak punya pengetahuan. Tapi kalau Anda mau rendah hati sedikit, Anda mau bertanya, Anda mau belajar, ya Anda mau merenung, saya yakin nanti Anda lama-lama akan punya pengetahuan. Awija masih bisa dirubah dengan catatan kitanya masih mau belajar, masih mau bertanya. Dan kita nanti sekarang mau belajar bagaimana kita mau mengurangi ketidaktahuan kita tentang Dhamma. Agar nanti hidup kita tidak hanya dengan moha. Ya. Jadi moha dan awija inilah yang membuat kita hidup salah jalan, salah langkah. Karena bisa begitu, ya maaf juga, sama seperti orang buta, mungkin dia tidak sama seperti kita cara berjalannya. Kita bisa menghindari celokan, kita bisa menghindari becek, kita bisa menghindari paku atau beling atau apa. Kalau orang buta nggak bisa lihat, nanti injak-injak aja seperti gitu. Sama seperti manusia yang hidupnya serampangan. Salah pun tabrak terus. Ya, salah pun tabrak terus. Nanti Bante akan bicara dari lobak dulu. Bante nggak akan bicara bulatan ya. Karena kalau bicara bulatan ini 5 hari nggak selesai. Jangankan semuanya. 8 ini ya 2 hari nggak selesai Bante. Jadi kita tidak bicara bulatan dulu, kita bisa baca palinya, kemudian nanti akan kita lihat di keseharian. Apakah kita hidup dengan cara seperti itu? Nanti akan kita lihat. Ini adalah cermin. Saya ingin tanya kepada Anda, apa arti kata loba?
Keserakahan. Oke. Mungkin kalau di Sota-Suta loba itu keserakahan. Tapi saya yakin ya, Anda di sini sering dengar desa Madesana. Anda pernah dengar kata kamaraga enggak? Baru dengar kan tadi ya? Anda pernah dengar kata tanha? Pernah dengar? Pernah dengar kata pema? Belum. Upadana? Belum. Kama canda? Belum. Nanti bagi-bagi. Kita akan bicara loba dulu. Loba, betul Anda bilang tadi, dia adalah keserakahan. Betul. Tapi dalam kenyataan hidup, nanti keserakahan itu kadarnya tidak sama. Kadarnya berbeda-beda. Ada keserakahan yang kadarnya sangat-sangat kasar ya. Ada keserakahan yang mungkin kalau Bante bilang menengah, tidak terlalu kasar. Ada keserakahan nanti yang mungkin dibilang kasar juga nggak cocok. Dia sangat halus, ya. Tapi namanya sama, induknya sumbernya sama. Loba. Keserakahan itu. Nanti Bante akan jelaskan kepada Anda tentang loba. Loba yang kasar dulu, loba yang menengah dulu. Nanti baru kita akan bicara loba yang halus. Keserakahan yang kasar, keserakahan yang menengah, keserakahan yang halus, nanti efeknya apa? Akibatnya apa? Itu yang paling penting. Karena kalau Anda nggak ngerti, nanti bahaya sekali. Ya, kita akan bicara loba dari yang kasar dulu. Loba yang kasar itu ada dua kata. Satu, tanha. Dua, kamaraga. Atau bisa dibilang kayak itu raga. Nggak apa-apa, kamaraga oke, tanha oke. Loba, kalau orang hidup dengan loba, berarti dia hidupnya dengan pikiran. Pikiran yang mana? Pikiran yang buruk. Ini kita sedang bicara tentang manusia yang hidup dengan pikiran buruk. Ya, orang yang bodoh batinnya terus hidup dengan pikiran yang buruk. Dia hidup dengan keserakahan. Keserakahan ada 3 macam. Bante bilang ada yang kasar. Sekarang kita bicara yang kasar dulu. Satu, tanha. Tanha artinya nafsu keinginan rendah. Nafsu keinginan rendah. Kenapa tanha dibilang nafsu keinginan rendah? Karena kalau orang hidup dengan tanha, cara berpikirnya rendah. Berucapnya rendah. Gaya hidupnya juga rendah. Kalau manusia hidup dengan ciri-ciri seperti itu, akhlaknya rendah, etikanya rendah, moralitasnya rendah, tingkah lakunya rendah. Nanti apa yang dia kerjakan semuanya rendah. Nah, ketika orang itu mati pasti akan jatuh ke alam rendah. Apa itu alam rendah? Nanti Bante kasih tahu. Ada 4 alam rendah. Ya. Sekarang kita bicara loba dulu. Tanha itu nafsu keinginan rendah. Satu lagi namanya kamaraga. M-nya 1, bukan 2. Kamaraga. Apa itu kamaraga? Kama itu kesenangan. M-nya 1, bukan karma. Kama. Kama itu kesenangan. Raga itu apa? Raga. Nafsu kesenangan. Jadi kamaraga itu kalau kita nafsu hidup dengan kamaraga, apa yang kita cari dalam hidup ini adalah bagaimana caranya kita mengejar nafsu keinginan. Memuaskan nafsu keinginan. Itulah kamaraga. Baik kamaraga ataupun tanha, dua-duanya adalah hidup dengan pikiran. Pikiran yang bagaimana? Pikiran yang rendah. Ada loba, pasti ada moha. Sekarang kita bicara tentang yang rendah-rendah dulu. Pertanyaan berikutnya, dari mana serakah muncul? Dari mana nafsu muncul? Ada yang bisa jawab?
Bante mau minum dulu. Jangan tegang-tegang ya, kayaknya tegang amat ya. Ya, kayaknya tegang banget ya. Perasaan Bante ngerasain sih. Iya, kerasa banget orang-orang tegang gitu. Apa Bante kurang senyum ya? Bante minum dulu sebentar. Jangan tegang-tegang ya, jangan takut ya. Anda sedang menghadapi biku, Anda bukan sedang menghadapi polisi. Iya. Iya. Pertanyaan Bante kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Bante mah cuma mau nanya aja. Ya. Dari mana nafsu muncul? Dari pikiran. Dari apa lagi? Oke. Dari mana sih? Dari perasaan. Oke. Apa lagi? Kemelekatan. Apa lagi? Karena Anda mungkin pernah dengar ya, dari mata turun ke hati katanya. Pernah dengar ya? Dari mata turun ke hati. Berarti kita memang mesti banyak belajar deh kayaknya. Dari mana nafsu muncul? Ya, betul kok. Tapi kalau panca indera lagi padam gak ada nafsu. Oh ya, lagi tidur kan gak ada nafsu ya kok. Nafsu muncul dari nomor satu ini kok. Dari kontak, fasa. Kontak apa benar kok? Kontak panca indera. Tapi bukan cuma panca indera aja kok. Pintu batin juga ada. Kontak salayatana, kalau bahasa Pali, kontak 6 pintu indera. Nafsu bisa muncul lewat mata enggak? Contohnya apa? Kita bisa menginginkan sesuatu lewat mata, contohnya apa? Kalau lelaki ngelihat perempuan cakep pasti demen. Walaupun di rumah sudah punya istri pasti suka. Masih ya. Ya, begitu juga perempuan sama, bukan cuma laki-laki aja. Nafsu bisa muncul lewat mata, bisa. Betul ya? Dari nafsa bisa muncul keinginan, dari mata bisa muncul nafsu, bisa. Dari kuping bisa muncul nafsu? Bisa. Dari hidung? Bisa. Dari telinga? Dari mulut? Bisa. Dari kulit? Bisa. Dari batin? Bisa. Bisa teman-teman sama sekalian. Dari 6 pintu indera kita, ya, nafsu bisa muncul karena ada kontak. Ya, mata melihat bentuk atau warna katanya. Telinga mendengar suara. Hidung membawahi aroma, lidah mencicipi rasa, tubuh merasakan sentuhan, batin menemukan objek batin. Ya, yang disebut batin ini di luar panca indera. Ya, mungkin kalau kita sedang melamun, ada kan orang kadang-kadang sedang melamun tapi dia cengar-cengir sendirian ya. Mikirin apa ya nggak tahu juga. Tapi pasti sedang mikirin yang bagus, yang jelek-jelek, yang bagus-bagus nggak tahu juga lah ya. Yang penting ada nafsu di situ muncul. Ya, jadi Anda harus tahu kalau ditanya nafsu muncul lewat mana, ya bukan lewat pikiran. Ya, bukan cuma lewat pikiran, sebab terdekatnya adalah di kontak ini, di fasa itu. Kontak panca indera dengan objeknya masing-masing dan objeknya dianggap menarik dan menyenangkan. Dianggap ya, dianggap. Bukan benar-benar menarik dan menyenangkan sebenarnya mah. Ya, objeknya dianggap menarik dan menyenangkan, akhirnya timbullah rasa ketertarikan. Ada nafsu ingin memiliki, ada nafsu ingin mencicipi, ada nafsu ingin menyentuh, disentuh, ada nafsu ingin mendengar lebih jauh lagi. Kalau Anda ingin lebih jelas, Anda cari buku Anguttara Nikaya. Dari mana nafsu muncul, di situ dijelaskan. Ya, dijelaskan dengan sangat-sangat rapi. Jadi nafsu bisa muncul dari 5 pintu indera dan 1 pintu batin. Makanya, kenapa para biku silanya banyak? Kenapa umat silanya cuma 5? Ya.
Silanya banyak biku karena Buddha sayang sama para biku. Ya, sama umat Buddha nggak sayang. Ya, kenapa biku begitu banyak silanya? Buddha ingin melindungi para biku. Ya, kalau biku nanti indrianya tidak terkendali, bahaya besar. Bahaya besar. Kalau biku batinnya tidak terkendali, bahaya besar. Yang rugi bukan cuma Buddha sasana. Yang rugi nanti biku yang bersangkutan. Yang rugi juga nanti umatnya juga rugi. Karena umatnya nggak respect lagi sama biku. Lama-lama nanti semuanya hilang. Bikunya hilang, ajarannya hilang, umatnya hilang. Bahaya. Ya. Ada satu perumpamaan yang menarik tentang cara menjaga indria. Iya. Anda tahu nggak kura-kura? Tahu kura-kura? Kura-kura ada berapa tempat untuk mengeluarkan anggota tubuhnya? Anda tahu? Ada berapa titik bagi kura-kura untuk mengeluarkan anggota tubuhnya? Ada berapa titik? Coba. 6. Mirip ya dengan panca indera salayatana ya. Mirip ya. Kura-kura mempunyai 6 titik untuk mengeluarkan 6 anggota tubuhnya. 1 kepala, 2 tangan, 2 kaki, 1 buntut. Betul ya? Kura-kura itu lebih pintar dari manusia. Dia sangat berhati-hati dengan anggota tubuhnya. Nggak bakal dia sembarangan tuh keluarkan anggota tubuhnya. Kenapa? Karena kalau kura-kura bodoh, ya, ketika dia mengeluarkan anggota tubuhnya tidak hati-hati, dia pasti dimangsa. Karena banyak pemangsa. Ya. Apa Bante maksudnya kura-kura dengan salayatana? Sama. Kalau kita punya indria tidak berhati-hati, condong dipakai keluar terus. Setiap hari kita dimangsa. Dimangsa oleh apa? Dimangsa oleh keserakahan. Dimangsa oleh kebencian. Dimangsa oleh kebodohan. Iya. Kalau kura-kura, dia setiap hari kepalanya keluar, kakinya keluar, tangannya kayak tangannya keluar, buntutnya keluar, gampang ditangkap, gampang dimasak, gitu ya. Hidupnya sangat-sangat riskan, terancam bahaya dan sangat berbahaya. Ya, kita punya 5 indria, 1 pintu batin, mirip seperti itu. Bedanya kura-kura tahu kapan harus mengeluarkan anggota tubuhnya, kapan harus memasukkan anggota tubuhnya. Kita setiap hari tidak pakai batoknya. Parah ya, parah kalau kita tiap hari kita hidup tanpa batok. Makanya kita tiap hari dimangsa terus. Kita marah, kita sedih, kita sombong, kita kecewa. Ya, setiap hari kita dimangsa oleh kebodohan, dimangsa oleh keserakahan, dimangsa oleh kebencian. Itulah bahayanya kita hidup sebagai manusia. Makanya di sini kita harus hati-hati dengan indera kita. Agar jangan sampai kita melihat sesuatu timbul serakah. Ya, ketika mendengar sesuatu timbul serakah, harus begitu hati-hati begitu. Ya, kenapa bisa begitu? Kenapa kita harus hati-hati? Karena bahaya sekali Bapak Ibu sekalian hidup dengan keserakahan. Ya, bahaya sekali hidup dengan nafsu keinginan yang sangat rendah, bahaya sekali. Sangat berbahaya. Buat siapa? Buat Anda yang menjalankannya. Bahaya sekali. Jadi loba yang kasar itu, Bante bilang dia bisa dibilang tanha, nafsu keinginan rendah, bisa juga dibilang kamaraga. Ya, kita cenderung mencari kesenangan-kesenangan indria. Kalau orang hidupnya condong untuk mencari kesenangan indria, pakai pikiran semata, dia juga maaf ya menjalani hidupnya dengan cara yang rendah, akhlaknya rendah. Orang seperti ini mudah sekali melanggar sila. Pasti, ya. Kenapa? Kalau orang hidup dengan loba, pasti ada moha. Pasti. Kalau ada moha, kalau orang hidup dengan moha, pasti dia nggak punya malu. Nggak tahu malu. Akhirika, tidak takut, anotapa.
Ya, dia tidak takut akibatnya apa. Yang penting buat dia nomor satu senang dulu, urusan belakangan gitu. Jadi kalau orang hidup dengan loba mula cita yang kasar, dengan tanha, dengan kamaraga, manusia seperti ini cenderung melanggar sila. Ada 5 sila yang mungkin Anda sering ucapkan. 1, membunuh. 2, mencuri. 3, berbuat asusila. Betul ya? 4, musyawadah. 5, surah meraya. Jadi kalau orang hidup dengan loba, dia pasti ada moha bersekutu di sini. Orang hidup dengan loba yang kasar, dengan batin yang gelap, nanti dia akan cenderung melanggar sila yang diambil. Pancasila Buddhis dia akan langgar. Bisa nggak orang karena nafsu keinginan, ya, karena ingin bersenang-senang, dia bisa nggak jadi pembunuh? Bisa ya? Bisa. Contohnya apa? Dia ingin bersenang-senang. Dia ingin memuaskan nafsunya. Bisa nggak jadi pembunuh? Contohnya apa? Berburu, mancing ikan, apalagi? Dia ingin bersenang-senang. Dia bisa melanggar sila yang ke-1. Mancing ikan, iya bisa. Berburu, iya bisa. Apalagi? Di sini siapa yang suka seafood? Ada? Angkat tangan tinggi coba. Angkatnya cuma segini. Jangan takut, ya. Berarti cuma pengen kasih tahu, nanti bisa diperbaiki, ya. Karena nafsu, ya, cuma ingin memuaskan lidah, yang rasanya juga mungkin nggak begitu lama, cuma hitungan menit, ya. Tapi akibatnya lama, bisa berkalpa-kalpa, ya. Cuma untuk memuaskan lidah, karena kebodohan kita sendiri, kita kadang-kadang tidak sadar sedang jadi pembunuh, ya. Dan jadi pembunuh. Jadi kalau Anda di sini ada yang suka dengan seafood, kalau bisa besok udaan. Jangan makan seafood lagi. Ya. Karena kenapa? Enak di lidah, akibatnya nggak enak. Ya. Kalau bisa mulai besok yang suka seafood jangan makan seafood lagi. Kasihan dong banyak tukang seafood. Iya juga ya. Nggak, Anda harus kasihan sama diri Anda sendiri dulu. Ya, kenapa bisa begitu? Kadang-kadang kita tidak sadar, Bapak sekalian, untuk memuaskan selera makan. Kita kadang-kadang nggak sadar kita bisa membunuh makhluk hidup. Ya, kalau Anda sudah lakukan itu salah. Banyak kasih tahu itu salah. Kalau bisa tinggalkan. Karena enaknya cuma sebentar, nanti akibatnya akan Anda ambil sendiri. Karma tidak akan pernah pergi jauh dari Anda. Kalau Anda pernah membunuh, hati-hati. Kapan sudah tiba waktunya, Anda pasti mati dibunuh. Ya, saya nggak tahu dengan cara apa nanti Anda dibunuh, saya nggak tahu. Ya, kalau Anda membunuh, asal pasti membunuh. Dibunuh pasti. Ya, kapan? Oh, nggak tahu, tungguin aja. Ya, karena namanya karma pasti akan berubah cepat atau lambat. Nah, kalau Anda tidak ingin mati dibunuh, jangan membunuh. Ini yang disebut loba yang kasar. Karena nafsu keinginan orang bisa membunuh makhluk hidup cuma untuk memuaskan selera makan lidahnya. Karena untuk memuaskan matanya orang bisa menyakiti makhluk hidup yang lain, bisa ya? Contohnya lah tadi itu, ya, orang ngadu ayam. Ada yang suka ngadu ayam ya? Dia senang melihat makhluk lain menderita lewat mata. Dan dia bisa menemukan kepuasan kalau makhluk itu menderita. Makhluk itu berdarah-darah. Ini orang yang mencari kesenangan di atas penderitaan makhluk hidup yang lain. Nah, itu seperti itu. Kalau orang hidup dengan moha yang tebal, nanti dia akan cenderung mencari kesenangan tapi di atas penderitaan makhluk hidup yang lain. Dan ini adalah semua karma berat, Bapak Ibu sekalian. Karma berat sekali. Ya. Karena karma bagaimanapun nanti dia pasti akan berbuah cepat atau lambat. Jadi kalau Anda tidak ingin disakiti, ya, kalau Anda tidak ingin mati dibunuh, kalau Anda tidak ingin penyakitan, ya jangan menyakiti makhluk hidup. Jangan membunuh makhluk hidup. Ya, karena nafsu kita bisa melakukan hal-hal seperti itu. Membunuh atau menyakiti makhluk hidup.
Itu yang satu. Kalau orang hidup dengan moha, dengan loba, nanti dia cuma cari senang, tapi dia bersenang-senang di atas penderitaan makhluk hidup yang lain, dan dia bersenang-senang di atas penderitaannya sendiri. Cepat lambat dia pasti akan menderita. Jadi kalau Anda menderita, jangan salahkan siapa-siapa. Ya. Kalau Anda menderita, Anda bisa belajar dari sini. Oh, ternyata saya sudah bikin sebabnya ya Bante. Memang begitu. Ada karma yang sudah kita buat, akhirnya dia berbuah. Ketika dia berbuah, bukan bahagia yang kita dapat, penderitaan. Nah, sekarang Anda masih sehat. Ya, nggak tahu besok lo tahu lusa. Ini satu. Dari loba yang kasar, kita bisa melanggar sila yang persatu. Dari loba, dari nafsu keinginan, ya, yang kasar seperti itu, kita bisa melanggar sila yang kedua nggak? Bisa. Kita bisa melanggar sila yang kedua. Dari nafsu, dari keinginan, ya, yang kasar itu kita bisa mengambil barang orang lain. Ya, orang-orang yang maaf ya, orang-orang yang berakhlak rendah, kalau Bante bilang. Anda mungkin sering kenal dengan istilah koruptor ya. Ah, itu dia Bapak sekalian. Mereka yang suka mencuri uang negara itu, koruptor itu bukan orang susah loh. Itu mereka orang kaya semua. Ya, orang yang duitnya banyak. Tapi mereka masih kurang terus, batinnya haus. Nafsu keinginan ini ibaratnya seperti orang yang batinnya haus, tidak pernah cukup. Ya, karena dia hidupnya dengan moha, tidak ngerti hukum karma, tidak ngerti hukum sebab akibat. Akhirnya dia korupsilah uang yang dia bisa korupsi. Ya, karena nafsu orang bisa melanggar sila yang kedua. Nafsu yang kasar. Bisa jadi koruptor, bisa. Kita juga bisa jadi koruptor, tapi mungkin kecil-kecilan. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, ini yang kedua. Karena nafsu, orang bisa melanggar sila yang ketiga enggak? Oh jelas, itu banyak sekali. Ya, karena nafsu birahi, nafsu seksual, kamaraga itu, orang bisa melanggar sila yang ketiga, berbuat asusila? Oh bisa, memang dari situ sumbernya. Sangat bisa Bapak sekalian. Kenapa bisa begitu? Karena moha, karena bodoh. Cuma untuk memuaskan kesenangan sesaat, akhirnya dia sedang membuka pintu neraka bagi dirinya sendiri. Nah itu loba yang masuk ke dalam tanha dan kamaraga bisa melanggar 3 sila itu. Tapi dia juga bisa melanggar 2 sila yang lain. Ya, dia bisa musyawadah. Ya, karena dia mungkin pingin punya jabatan tinggi, mungkin ingin punya posisi hebat, ya, ingin dimuliakan, ya, dia bisa nggak putar balikan fakta, bicara yang tidak sesuai, dia jelek-jelekin orang, dia fitnah orang, bisa nggak? Bisa, dia bisa fitnah orang, dia bisa bunuh karakter orang. Orang dibilang begini, dibilang begitu, kalau bahasa Bante, dia injak kepala orang, tapi dia ingin terlihat lebih tinggi, lebih mulia di mata orang lain, bisa nggak? Karena nafsu akan kedudukan, bisa nggak? Ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dianggap mulia, tapi dia merendahkan orang lain, ada nggak seperti gitu? Ada. Nah, ini yang dari loba mula cita. Ya, nafsu akan kedudukan, ingin dihormati, akhirnya dia menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan lawannya yang tidak disukai. Ini bisa muncul seperti itu, jahat sekali. Orangnya jahat sekali. Ya, hatinya dengki kalau bahasa sehari-hari. Punya niat jahat, biang pada. Kalau orang nafsu, ya, hidupnya penuh dengan keserakahan, dengan moha mula cita, dia bisa melanggar sila yang kelima, surah meraya. Apa saja dia lakukan, yang penting senang dulu. Makanya di Indonesia narkoba laku keras. Ya, mirip kayak beras, mirip kayak kebutuhan utama. Kenapa bisa begitu? Karena orang cuma cari senang sesaat, nggak ngerti efeknya seperti apa. Dari loba yang kasar ini, Bapak sekalian, yang Bante bilang tadi namanya tanha, yang Bante bilang tadi namanya kamaraga. Ini kalau kita lakukan terus setiap hari, ini akan jadi timbunan akusala.
Ketika nanti aku salah itu harus berbuah, Anda pasti menderita. Di kehidupan sekarang Anda menderita, yang lebih parah lagi nanti ketika kita mati, jauh lebih menderita. Kenapa bisa begitu? Karena dengan loba yang kasar, kebanyakan makhluk hidup akan jatuh ke alam neraka. Kebanyakan. Ya. Kira-kira nanti kalau kita mati kemana nih kira-kira? Kemana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada 26 alam kehidupan nanti yang akan kita tuju setelah kita mati. Nanti akan Bante kasih tahu dengan cara apa. Udah dijemput Bante? Oke. Ya, Bante Nimala pamit dulu. Sudah dijemput. Ada saudaranya di Medan katanya mau ketemu. Bante Nimala ini orang Tangerang, orang Jakarta. Tapi punya orang tua orang Medan, ya. Ini ada saudaranya mungkin mau ketemu Bante Nimala. Ya, silakan Bante. Bante Nimala baru pertama kali ke Medan. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang kedua, ada yang ketiga. Ya, sebentar ya, iklan dulu ya. Kita tunggu Bante Nimala meninggalkan ruangan dulu. Oke, itu loba yang kasar. Bante tadi sudah jelaskan. Ya, kalau manusia hidup dengan moha yang sangat tebal, batinnya gelap, hatinya jauh dari Dhamma, ya, dia menutup diri dari Dhamma. Ya, kemudian dia hidup dengan penuh keserakahan. Dia tidak peduli dengan pihak lain. Yang dia utamakan cuma kesenangan pribadi. Ya. Dan orang seperti ini biasanya dalam keseharian dia itu orangnya kasar sekali. Bagi dia untuk melanggar sila itu mudah. Buat dia yang penting motonya, yang penting hidup senang, urusan belakangan gitu. Nah, orang seperti ini kalau meninggal, kebanyakan mereka akan jatuh ke alam neraka. Sebelum meninggal, mungkin dia ketika hidup dia ada tertawa, ada senang bisa. Karena loba, karena nafsu, orang masih bisa terpuaskan. Karena nafsu, orang masih bisa ketawa. Ya. Tapi hasilnya, wah luar biasa Bapak sekalian. Mungkin kita sekarang belum mengerti ya seperti apanya jatuh ke alam neraka. Tapi kalau orang jahat seperti ini, ya, mungkin oke, dia sekarang bisa terpuaskan. Tapi nanti seiring waktu makin tua, makin tua, makin tua, makin tua, hidupnya bukan makin bahagia. Ya, pasti kalau tidak keluarganya berantakan, penyakit menggerogoti. Pastilah itu. Ya, kalau orang jahat seperti itu, kalau tidak keluarganya hancur, berantakan, nanti penyakit akan menggerogoti. Dan yang nanti akan menyakitkan, ketika dia mau mati, matinya tidak bisa mati dengan tenang. Matinya pasti gelisah. Atau juga bisa mati dengan penuh ketakutan. Bisa seperti gitu. Dan bisa umumnya, maaf ya teman-teman saudara sekalian, saya bukan mau nakut-nakutin Anda. Karena saya dulu pernah hampir mati. Ini kesaksian aja ya. Biar Anda nanti bisa mati dengan tenang. Jangan kayak saya gitu. Saya dulu waktu pengen mati, saya matinya bingung. Karena saya nggak ngerti Dhamma. Belum belajar Dhamma. Ya maaf ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sedama. Nanti semua kita pasti akan mati. Ketika kita mau mati, nanti ada yang namanya kama nimita. Bayang-bayang kematian. Ya, ada dua nimita. Satu kama nimita, bayang-bayang kematian. Satu lagi gati nimita, kematian yang sesungguhnya. Ya, yang namanya kama nimita, kita ada di depan pintu dan kita dikasih tahu nanti kalau mati akan begitu caranya. Ya, setelah mati kamu akan begitu. Ya, itu kama nimita. Kalau kama nimita masih bisa mundur, kan masih di depan pintu. Masalahnya sangat sedikit orang yang ketika sampai di depan pintu bisa mundur lagi. Biasanya dia akan maju selangkah lagi selesai sudah kehidupan. Gati nimita. Namanya mati. Nanti kemana orang akan lahir lagi setelah mati? Anda lihat mimik mukanya aja. Lihat wajahnya ketika dia mau mati.
Ada orang mati melotot ada ya? Ada orang mati takut ada. Ada orang mati sambil teriak-teriak ada. Tapi ada juga mati dengan tenang. Dan semua itu bergantung kepada karma kebiasaan kita. Perilaku kita sehari-hari akan sangat menentukan nanti cara kita mati bagaimana. Ya, syukur sih kita matinya normal. Kalau Anda matinya nanti mati basah, maaf ya, misalnya Anda mati kecelakaan, Anda mati dibunuh, Anda mata sakitnya lama bertahun-tahun, Anda tidak bisa akan mati dengan tenang. Kalau Anda mati dengan cara begitu, Anda pasti akan ke alam rendah. Ini bahayanya teman-teman sekalian, pahami ini dulu deh. Ya, ini kita bicara abhidhamma, tapi bukan abhidhamma yang sesungguhnya. Saya ingin mengenalkan dulu. Apa sih intinya abhidhamma, isinya sebenarnya apa? Ini dia. Dia mengajarkan kita tentang etika, tentang perilaku, dimulai dari batin. Dari batin nanti ke fisik, ke perilaku. Jadi loba yang kasar seperti itu Bante bilang, kalau orang hidup dengan loba yang kasar, pasti dia ada moha, batinnya bodoh. Ya, dia cari cuma kesenangan dunia, tapi dia tidak pikirkan akibatnya seperti apa. Dan orang seperti ini akhlaknya rendah, moralnya rendah, yang dia kejar cuma kesenangan, urusan belakangan dia nggak pikirin. Mudah-mudahan di sini nggak ada orang seperti itu. Ya, karena saya lihat Anda mukanya orang-orang baik semua. Ya. Ya, tuh senang kan kalau dibilang baik, senyum, senang. Iya. Ya. Yang kedua, nanti saya akan bicara loba, tapi bukan loba yang kasar lagi. Karena kalau loba yang kasar sih rasanya Anda nggak seperti gitulah jadi manusia. Ya, Anda adalah orang-orang yang mungkin agak-agak sedikit baik kalau buat saya, yang nggak jahat-jahat amat. Tapi nggak tahu juga lah. Ya, dalam laut bisa diduga hati manusia siapa tahu. Ya, mulut boleh senyum, hati ya nggak ngerti juga. Yang tahu siapa? Diri sendiri. Tanyalah diri sendiri. Ya, mau tanya dulu nggak? Loba yang kasar, Bante sudah jelaskan. Dia muncul lewat mana? Perilakunya seperti apa? Akibatnya kemana? Bante sudah jelaskan. Buat Bante, penjelasan loba yang kasar cukup dulu sampai di situ. Anda boleh bertanya. Kalau Anda nggak mau tanya, saya masih punya waktu setengah jam untuk menjelaskan loba yang menengah. Ada yang mau tanya? Nggak usah takut ya, bantanya baik, bantanya baik. Iya, nggak usah takut. Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, Bante lanjut. Lalu di kelas abhidhamma, loba ini ada 8 bulatan. Kalau kelas abhidhamma, loba ada 8 bulatan. Ada orang ketika sedang serakah, dia senangnya luar biasa, itu bulatan yang ini, ada yang biasa-biasa aja, tapi itu nanti bahasa nanti. Kita bicara tentang kulit luarnya dulu. Kita kenal dulu lah abhidhamma seperti apa. Ya, kalau Anda sudah selesai, Anda tidak tanya, saya akan melangkah lebih lanjut ke loba yang menengah. Loba yang menengah namanya bukan kamaraga lagi. Namanya bukan tanha lagi. Namanya pema. Bisa nanti ke upadana, dua kata itu nanti loba yang menengah. Pema atau upadana. Pema itu rasa sayang yang berlebihan. Rasa sayang yang berlebihan, itu pema. Upadana itu kemelekatan. Beda dengan loba yang kasar, yang namanya itu kamaraga, nafsu keinginan akan kesenangan-kesenangan indria, dan tanha, nafsu keinginan rendah. Ya, kalau loba yang kasar, itu ada pihak lain yang kita sakiti. Ada pihak lain, ada makhluk lain, ada orang lain yang jadi korban. Ada orang lain. Tapi kalau loba yang menengah, mungkin tidak terlalu banyak pihak lain yang kita jadikan korban. Loba yang menengah ini nanti kebanyakan mengarah ke diri sendiri. Rasa sayang yang berlebihan, kemelekatan. Udah tulis? Loba yang menengah itu pema, dia rasa sayang. Ini pema dalam arti negatif ya.
rasa sayang yang berlebihan, dan upadana kemelekatan. Untuk lebih jelas, Bante akan kasih contoh. Cik yang di depan Bante duduk punya anak enggak? Berapa? 2. Punya suami? Berapa? Oh, kan nanya, takut salah jawab. 2 juga, Pak. 1. Ya. Anaknya sudah besar, Ci. Laki perempuan. Sayang nggak sama anak? Sayang. Sama suami? Sayang juga ya. Kalau menurut Anda, teman-teman semua sekalian, dibilangnya kan tadi sayang. Di balik sayang itu ada kemelekatan nggak? Ada nggak, Ci? Ada ya? Seberapa besar? Cuma Ci yang tahu. Ya, Bade nggak tahu. Ci namanya siapa? Hah? Maifung. Bukan Cimefung aja yang punya anak. Bukan Cimefung aja yang punya suami. Di sini juga banyak. Ya, dan rasa sayangnya terhadap anak kayaknya nggak jauh beda. Ya, tapi nggak tahu lah rasa sayang sama suami. Mungkin bisa beda-beda. Ya, ya. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, ya, kita punya sesuatu yang kita sayangi. Cimefung punya 2 anak. Ya, punya suami, punya mamah juga kan. Punya adik, mungkin punya saudara. Di situ ada rasa sayang nggak? Ada rasa sayang pasti. Oh, ini ada juga. Sayang nggak sama adik? Sayang Salim, sayang. Kalau kita punya sesuatu, apalagi sesuatu kita dapat dengan susah payah, sesuatu kita dapat dengan penuh pengorbanan, kita korbankan waktu kita korbankan segala-galanya untuk mendapatkan itu. Muncul ketika dapat, muncul rasa sayang nggak? Pasti rasa sayang pasti akan muncul. Ketika muncul rasa sayang, ada takut kehilangan nggak? Adalah pasti. Iya, adalah pasti takut kehilangan. Rasa takut kehilangan itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Bisa menimbulkan kekhawatiran, betul ya? Kalau benar-benar kehilangan nanti gimana? Parah loh. Berpisah dengan sesuatu yang kita cintai itu duka luar biasa. Ya, duka luar biasa. Pema adalah bagian dari loba. Upadana adalah bagian dari loba. Itu adalah rasa sayang yang berlebihan. Ya. Rasa sayang yang berlebihan mungkin tidak melukai makhluk hidup yang lain, kita nggak melukai mungkin. Mungkin kita tidak membunuh, tapi kadang-kadang kita bisa membuat orang yang kita cintai terpenjara, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa loh. Karena rasa sayang berlebihan, Anda bisa bikin larangan-larangan yang begitu banyak terhadap orang yang Anda cintai. Bisa nggak? Bisa. Rasa sayang yang berlebihan tidak akan menimbulkan kebahagiaan, dia malah akan menimbulkan penderitaan. Yang disayang menderita, yang menyayangi lebih menderita lagi. Betul nggak? Itu rasa sayang yang berlebihan. Anda kalau punya sesuatu, sayang boleh, tapi jangan banyak melarang. Karena kalau orang sayang yang berlebihan, melarangnya lebih banyak lagi. Anak mau sekolah ke luar negeri nggak boleh. Anak mau belajar mobil nggak boleh. Mau belajar motor nggak boleh. Mau apa-apa nggak boleh. Keluar rumah pun nggak boleh. Jadi rasa sayang bisa membuat dia yang menyayangi dan disayangi jadi terpenjara. Ya, kalau Anda melakukan hal-hal seperti itu dengan terhadap orang-orang yang Anda cintai, rubah. Karena rasa sayang seperti itu tidak produktif. Ya, rasa sayang seperti itu nanti akan jadi bahaya besar. Anda menderita, orang yang Anda sayangi juga menderita. Ya, ini loba yang menengah, dan saya yakin Anda punya perasaan seperti itu terhadap orang-orang yang Anda cintai. Itu kasus kecil. Ada kasus lain lagi. Kalau orang sudah memiliki sesuatu yang dia dapat dengan susah payah, dengan penuh pengorbanan, kemelekatannya pasti besar. Kemelekatannya pasti besar. Dan kemelekatan itu akan dia bawa sampai kapanpun. Bahkan maaf ya, sampai mau mati pasti dia bawa. Ya. Nanti kalau Cimefung meninggal, nanti masih lama.
Kalau Cimepung meninggal, menurut Anda siapa yang bakal dia ingat? Siapa yang bakal diingat? Hah? Mamahnya dulu, papahnya dulu, suaminya dulu, atau anaknya dulu? Kebanyakan anak. Karena kasih sayang ibu kepada anak itu segala-galanya. Walaupun mamanya sudah usianya 100 tahun, anaknya 80, tetap anak saya. Betul nggak? Emang benar kan? Anaknya dia kan? Iya. Jadi kalau kita memiliki sesuatu yang sangat kita cintai, kalau Anda dari sekarang tidak mau belajar untuk melepas, nanti ketika Anda mau mati, dia jadi bumerang buat Anda. Dia akan jadi senjata makan Tuhan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang kita cintai itu bisa menghantarkan kita untuk jatuh ke alam peta. Jadi setan, Bapak sekalian. Ya, inilah yang harus Anda pahami, ya, karena banyak dari kita tidak memahami itu. Kita sayang sekali dengan apa yang kita cintai, jangankan orang, Bapak sekalian, barang pun sama. Barang pun sama. Anda punya perhiasan, Anda punya apa saja. Anda punya apa saja, ya, barang itu Anda lekati, Anda sayangi, dan Anda takut sekali dengan kehilangan barang itu. Nanti ketika Anda harus berpisah dengan barang itu, Anda meninggal, pikiran Anda lari ke situ, Anda pasti jatuh ke alam peta. Jadi peta, jadi hantu sekalian. Maaf ya, dan kita semua, termasuk saya, Bante Canda, Bante Aki, ya termasuk Edi yang di pojok sana, ya kita semua sedang terancam oleh perilaku kita sendiri. Tapi kita tidak tahu bahwa kita sedang terancam oleh kebodohan kita sendiri. Kebanyakan manusia mati, kalau dia mohanya tebal, lobanya tebal, kalau dia jahat, dia pasti jatuh ke neraka. Kalau dia hanya melekat berlebihan, pasti akan jatuh ke alam setan. Dan kita semua kebanyakan jadi setan kalau mati. Biku pun bisa jadi setan. Kalau saya melekat dengan wihara ini, saya kan ada andil di sini gitu seandainya Bante. Iya, saya kan ketua Bante Canda Silo, saya kan ketua. Entar mati dia. Ntar siapa yang jadi ketua? Jadi setan Bante Canda Silo. Iya. Iya, kalau saya melekat dengan wihara ini, ya nanti kalau saya mati bisa jadi setan juga. Jadi segala kemelekatan ya yang membuat kita sayang berlebihan, ketika kita mau mati, kita tidak melepaskan, maaf ya, kita tidak bisa melepaskan mereka, kita pasti jadi setan. Pasti jadi setan. Dan kebanyakan seperti begitu. Itulah ruginya Bapak sekalian. Ya. Ini Bante cuma membicara satu kasus agar kasus ini bisa jadi contoh Anda bahwa selama ini apa yang kita lakukan kadang-kadang berlebihan. Ya. Kita benar kita mencintai orang lain, kita menyayangi orang lain, tapi kita abai dengan diri sendiri. Coba deh Anda perhatikan deh. Ada satu kasus, ini kisah nyata, saya nggak baca di buku, saya nggak dengar dari orang lain, saya saksi hidup. Ya, saya punya satu kawan. Mudah-mudahan kawan saya sekarang nggak ikut sama saya kemari. Dia sudah jadi peta, jadi hantu sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan dia nggak ikut ke Medan sama saya. Takutnya saya ngomongin tuh dia datang. Ya. Saya punya satu kawan, dia kawan baik saya. Dia orang spiritual, sama seperti saya. Dan dia punya kemampuan batin, lebih dari saya. Hebat sekali orangnya. Ya, dia bisa tahu apa yang saya omong, ya apa yang saya mau ngomong dia bisa tahu. Kalau saya mau ngomong begini, ya Bante. Oh, iya saya tahu Bante. Oh, hebat sekali pokoknya. Orangnya baik. Dia suami, 1 istri, 3 anak. Istrinya 1, anaknya 3. Anaknya bager-bager, anaknya cantik yang perempuan. Yang laki ganteng, masih kecil-kecil. Istrinya juga cantik. Dia rumahnya kalau nggak salah ada 3. Ya, dia pengusaha apa saya nggak tahu, tapi dia orang religius, dia ngoksai kongkong di rumah, dia punya patung Kuan Im Pusa, dia punya tuti pakung, dia sembahyang tentikong, dia juga ke biku juga kayak Bante begini ya. Jadi kalau Bante pulang ke rumah, kan rumah Bante sering kosong tuh. Bante kan punya altar juga di rumah. Saya sering titip altar saya ke dia. Ya, satu hari saya pulang ke rumah, ketemu lagi dengan teman saya itu. Saya bilang, Chan, Bante titip rumah. Karena Bante pergi akan lama. Nanti altar Bante nggak ada yang tungguin, nggak ada yang rawatin. Nggak usah pusing Bante, saya yang rawatin. Ya udah oke. Seminggu kemudian saya dengar dia mati gantung diri. Ya. Aneh ya. Orang religius,
ngoksai kuankong, ngoksai emas, sering ke Bante, punya kemampuan batin, ekonomi juga cukup, anak juga oke, semua oke, tulang punggung keluarga, sangat dihormati, kok bisa mati gantung diri? Awalnya keluarga tidak percaya, curiga, panggil polisi, ahli forensik. Diperiksa sama polisi, oh tanda-tanda orang mati bunuh diri kan jelas. Akhirnya diputuskan bahwa dia mati gantung diri. Itulah saya bilang. Kadang-kadang penampilan luar sama penampilan dalam nggak sama ya. Ya, dalam hati siapa tahu. Mm-mm. Masalahnya jeleknya ketika dia meninggal, dia jadi setan. Kan punya akuan impus ya Bante? Nggak tahu. Oh, itu urusan dia. Ya. Kan punya akuan kong. Kok nggak bisa nolong gitu kan? Kan sering berbuat baik. Kok nggak bisa nolong? Ya. Kenapa bisa jadi peta? Kenapa ketika dia mati, ya kok bisa jadi peta? Mungkin salah satu dari anaknya sangat dia sayangi, atau tiga-tiganya. Mungkin istrinya juga bisa. Ya, mungkin rumahnya juga bisa. Yang pasti ada sesuatu yang dia tidak bisa lepaskan ketika dia mau mati itu. Akhirnya dia jadi hantu. Kenapa Bante jadi tahu dia jadi hantu? Bukan Bante bisa ngeliat hantu. Enggak. Ya. Istrinya yang cari Bante, sama saudaranya yang cari Bante. Ya, dia cari Bante, undang ke rumahnya, Bante, tolonglah kita lah Bante. Tolong apa juga saya bilang. Ini Bante si Koko kalau malam pulang. Ya, pulang bagaimana maksudnya? Dia kalau malam ada di rumah. Ada di rumah. Ada di ruang yang dia sukai. Atau dia bisa-bisa di depan pintu. Jadi keluarganya setiap hari merasa sangat ketakutan. Ketika saya datang ke rumah dia, altarnya banyak. Keluarganya bilang, Bante, altarnya bawa semua lah Bante, bawa semua Bante. Ya, saya bilang nggak salah bawa semua Bante, bersihin semua. Ada foto-fotonya, ada macam-macam. Akhirnya malam itu harus dibawa. Ya udah saya bawa. Ya, ini cuma pelajaran moral buat kita. Oh ternyata Bapak Yesus sekalian, rasa sayang yang kita curahkan kepada orang-orang yang kita cintai, itu tidak akan dihargai kalau kita mati jadi setan. Benar loh Bapak sekalian. Ya, ini kisah nyata ya. Ini Bante nggak baca di buku, Bante nggak dengar dari cerita orang. Karena teman Bante itu jadi setan, dia datang ke Bante. Ketika dia jadi setan, dia datang ke Bante, tapi nggak menampakkan diri. Kalau menampakkan diri, Bante lari juga sih pasti. Dia datang melalui tubuh orang lain. Ya. Jadi orang itu tubuhnya memang bisa dipakai untuk sarana makhluk-makhluk halus yang ingin minta tolong. Teman Bante ada yang punya tubuh seperti itu, jadi tubuhnya dipakai untuk menolong. Dia masuk, dia tanya datang ke Bante, Bante tolonglah saya Bante lah, tolong keluarga saya ya Bante. Tolong apa? Saya bilang, tolong kasih tahu anak istri saya Bante, tolong terima saya kalau saya pulang. Saya bilang nggak bisa, kamu sekarang bukan manusia, kamu sudah jadi peta. Saya bilang, ketika dia jadi manusia, mau dia pulang jam 1, jam 2 subuh, pintu masih dibuka, ditungguin. Pas dia jadi setan, jam 6 sore pintu udah ditutup. Ya. Dan yang dia sedih, bukan dia nggak bisa masuk, bisa aja. Anaknya, istrinya yang dia cintai itu, ketika lihat dia, bukannya peluk dia, lari tinggalkan dia. Anda bisa bayangkan betapa sakitnya hati dia, bisa nggak? Sedihnya hati dia seperti apa? Bisa lah Bapak sekalian. Loba, kalau kita tidak pahami, mungkin nanti akan seperti itu ceritanya. Kita sudah mengorbankan segalanya untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, tapi apa yang mereka berikan ketika kita butuhkan? Ya, karena mereka, akhirnya kita jadi peta. Tapi sesungguhnya Bapak sekalian, bukan karena mereka yang membuat kita jadi peta nanti. Ya, bukan karena anak teman-teman saya itu yang bikin dia jadi peta. Karena apa? Karena loba yang menengah itu. Rasa sayang yang berlebihan itulah yang membuat akhirnya orang baik pun bisa jadi setan. Ya, tapi nggak usah khawatir, jadi setan kan nggak selama-lamanya. Kan nanti ada waktunya. Nanti dia bisa mati, lahir lagi jadi orang bisa. Tapi susah kalau sudah jadi setan. Karena setan nggak pernah tahu kapan dia mati.
Ya, kalau manusia mati pasti dia tahu, orang lain tahu. Kalau setan mati, bahkan dirinya sendiri nggak tahu. Nanti itu akan cerita lah nanti ya. Entah Anda akan tahu sendiri kalau Anda jadi setan. Nggak usah tanya saya. Ya karena setan nggak akan tahu kalau dia mati, dia nggak bakal tahu. Kalau manusia pasti ketahuan ya. Kenapa umur setan begitu panjang, ada yang sampai ribuan tahun, ceritanya memang seperti begitu. Nanti kalau Anda ingin tanya, saya ada waktu, kita bisa diskusi panjang tentang kenapa setan umurnya panjang. Kenapa manusia umurnya pendek. Ya, nah, ini loba yang mendengar seperti itu. Dia namanya pema, dia bisa juga dibilang upadana dalam keseharian ya, dan dia membuat kita melekat berlebihan. Dari rasa melekat itu nanti akan timbul rasa takut kehilangan, dan ketika kita harus berpisah, kita pasti tidak akan rela. Ketidakrelaan itulah nanti yang akan membuat kita jatuh ke alam rendah. Jatuh ke alam peta itu rugi besar Bapak sekalian, karena di sana jauh dari Dhamma. Jauh dari Dhamma. Anda tidak bisa akses Dhamma seperti di sini. Ya, itu loba yang menengah. Ada satu lagi loba yang halus, nanti kita akan bahas waktu, kalau nanti kita ada waktu, kita akan ada meditasi di sini. Ya, tapi di sini saya kasih tahu dulu kepada Anda, apa itu loba yang halus? Loba yang halus itu tidak berkaitan dengan perilaku fisik. Ya, nanti loba yang halus itu kaitannya dengan perilaku batin. Di meditasi nanti akan terlihat Anda meditasi dengan loba moha atau Anda meditasi dengan panya. Ya, karena kalau Anda meditasi tidak paham isi batin Anda, meditasi Anda tidak akan berguna. Sayang, Anda buang-buang waktu. Sama seperti Anda buang-buang waktu untuk merawat orang lain, mencintai orang lain sama. Ya, nah, jadi ada yang namanya loba, yang namanya upadana, kemelekatan, ya. Nanti dia bisa muncul pas kita mau meditasi. Ada keinginan. Ya, banyak orang meditasi, tapi ketika dia meditasi, dia banyak keinginan. Ya, di sini di Medan banyak guru meditasi saya dengar. Ya, banyak kelas-kelas meditasi. Tapi saya nggak tahu ya apa yang nanti Anda pahami dengan meditasi. Banyak orang meditasi, ketika dia meditasi, dia masih ingin mendapatkan sesuatu. Atau dia ingin mengalami sesuatu. Atau dia ingin melihat sesuatu. Ingin melihat cahaya misalnya. Ya misalnya gitu. Ya, dia ingin mungkin bisa punya kekuatan batin. Agar dia bisa melihat masa lampau, melihat masa depan. Atau dia bisa baca pikiran orang. Ya. Atau dia ingin pokoknya ingin ini, ingin itu. Ya. Nah itu kalau Anda nggak ngerti dari loba sini nanti bisa ada hal seperti itu, keinginan yang halus ketika Anda meditasi. Selama apapun Anda meditasi, Anda tidak pernah akan mengalami kemajuan. Yang ada adalah kemunduran. Ya. Karena banyak orang meditasi kadang-kadang bukan menjadi lembut, kadang-kadang jadi kaku. Ada orang meditasi bukan jadi rendah hati, jadi tinggi hati ada. Ada seperti gitu. Ada orang meditasi bukan jadi sederhana, jadi lebih mewah lagi kehidupannya. Ada seperti begitu. Ya. Ada Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda meditasi dengan cara yang benar, nanti saya akan kasih tahu. Hasilnya seperti apa. Ya. Meditasi tidak ada urusannya dengan keinginan. Meditasi itu cuma pelepasan. Ya. Tapi ngomong gampang, praktek susah. Ya, karena manusia kebanyakan hidup dengan pamrih. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dia pasti ingin dapat timbal balik. Ya, kadang-kadang dia ingin dapat timbal baliknya lebih besar. Betul ya? Ada orang lewat 10 hari pengen jadi arahat, ada. Ya, ingin cepat-cepat. Oh, nggak bisa seperti gitu. Ya, nanti dari sini Anda harus memahami itu, agar nanti ketika Anda ikut retret, Anda tidak duduk dengan loba mula cita. Anda tidak duduk dengan dosa mula cita. Anda tidak duduk dengan moha mula cita. Karena itu sangat penting. Kalau Anda tidak paham ketika Anda duduk ada loba mula cita, Anda tidak paham. Ketika duduk ada dosa mula cita, Anda tidak paham. Berarti Anda meditasi dengan moha. Meditasi dengan moha tidak ada bedanya dengan kehidupan keseharian. Ya,
Cuma badannya duduk, tapi batinnya tidak mengerti. Nah, ini yang disebut loba yang halus. Nanti dia ada di meditasi. Ya, ketika orang meditasi biasanya memang seperti itu kalau orang baru. Pasti ada obsesi. Ingin dapat kemajuan, ingin mengalami itu, mengalami ini. Apalagi dia sering dengar cerita. Di luar sana banyak orang cerita meditasi begini, meditasi begitu. Pas dia duduk, dia juga pengen begini, pengen begitu. Ah, itulah kacau lah nanti. Ya, ini loba saya jelaskan sampai di sini dulu. Nanti akan kita praktekkan waktu kita duduk meditasi. Ya, ada yang mau tanya? Masih ada sekitar 10 menit. Setelah itu kita break, ada acara makan siang. Nanti kita, katanya jam 12:30 Edi ya. 12:30 kita balik lagi. Jangan pulang ya. Takutnya habis makan pulang. Ya. Loba, begitulah penjelasannya dalam keseharian. Nanti kalau Anda sudah paham ini, saya baru ada waktu, baru saya akan masuk ke bulatan 1. Kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu, ya nanti tahun depan kita belajar lagi. Ya, oke loba. Jadi seperti itu teman-teman semua sekalian. Di mana ada nafsu keinginan, di mana ada nafsu kesenangan indria, di situ pasti ada kebodohan batin. Ada moha, ada awija. Ya loba bisa begitu kasarnya sampai kita jadi manusia seperti manusia yang tidak punya etika. Ya, manusia yang tidak punya akhlak, manusia yang tidak ngerti etika, sopan santun, tata krama seperti apa. Bisa seperti itu. Bisa melanggar sila dengan begitu mudahnya, ya, menjerumuskan diri sendiri jatuh ke alam neraka, itu gampang sekali. Loba ada yang mendengar, ya, membuat kita punya rasa sayang tidak pada tempatnya, sangat berlebihan. Akhirnya rasa sayang itu bukan membuat kita bahagia, bukan membuat orang yang kita sayang bahagia, tapi malah membuat dua-duanya menderita, terpenjara oleh rasa sayangnya sendiri. Nah, jeleknya, nggak bagusnya, dia setelah mati bikin kita lebih menderita daripada hidup yang sekarang. Ya, kalau sekarang kita masih bisa ada senyum, masih bisa makan enak. Nanti kalau masuk neraka jadi setan, senyum sama siapa? Iya, jangan Anda senyum, ya Anda menampakkan diri juga orang Anda udah nggak mau, malas. Nah itu loba seperti itu. Dan loba benar-benar sangat menghambat meditasi, sangat menghambat. Ya, karena meditasi kalau buat saya inilah murni tentang pelepasan teman-teman sama sekalian. Meditasi adalah tentang ketulusan hati tanpa pemberi. Kerja spiritual itu tidak sama dengan kerja sama bos Anda. Ya, beda. Kerja yang urusannya dengan materi itu tidak sama dengan kerja spiritual. Kalau kerja yang berkaitan dengan materi, Anda harus kejar. Ya, Anda harus punya obsesi. Anda harus punya obsesi, Anda harus punya niat semangat sampai Anda harus kejar itu. Tapi kalau kerja spiritual, ya seperti kamilah para biku yang kerja spiritual, harusnya tidak ada pamrih. Harusnya tulus, benar-benar tulus. Dan kita memang murni, kita tidak ingin apa-apa. Ya, kita tidak ingin jadi pewaris materi, kita ingin jadi pewaris dhamma. Tapi dengan cara seperti itu, nanti segala-galanya akan kita dapat. Ya. Jadi Anda teman-teman sekalian, ya, kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari praktek spiritual Anda nomor satu harus jadi orang yang tulus. Ya, nggak boleh pamrih kalau praktek spiritual. Kalau Anda tulus, nanti Dhamma akan memberi Anda lebih dari yang Anda pikirkan. Saya di Tenggaran suka dapat ceramah. Ya, saya selalu menyombongkan diri. Suka menyembuhkan diri. Saya bilang saya adalah biku yang paling kaya. Sorry buat canda. Saya biku paling kaya. Iya. Saya adalah biku yang paling kaya sekalian. Oke, orang bisa lihat saya nggak punya rambut nggak apa-apa. Ya, orang bisa lihat saya nggak punya sendal nggak apa-apa. Ya, saya nggak punya apa-apa hidup. Saya nggak punya wihara. Saya cuma numpang dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kadang-kadang kalau wihara nggak mau tampung saya tinggal di bawah pohon ya nggak apa-apa. Tinggal di mana aja. Tapi saya bilang saya adalah orang yang paling kaya. Kenapa saya bilang saya orang yang paling kaya? Karena saya punya segala-galanya.
Medan punya saya sekarang. Ya minimal BMC punya saya sekarang. Walaupun cuma kamarnya doang. Enggak apa-apa. Ya. Kalau kita tulus kerja dhamma, jangankan meditasi, Bapak sekalian. Praktek keseharian aja sudah membuat kita jadi kaya. Betul Bapak sekalian. Dan saya benar-benar saya merasa kaya sekali dengan jadi biku. Ya. Dengan pelajaran melepas yang sedang saya kerjakan, saya merasa sangat kaya sekali. Kenapa bisa begitu? Kok siapa kok namanya? Namanya siapa? Selamat. Punya mobil berapa kok? Ya, kerja berapa tahun? Kerja berapa tahun? Udah berapa tahun? Mobilnya satu. Kerjanya berapa tahun? Nggak kerja lagi. Mobil saya banyak kok. Mobil saya banyak sekali. Ya. Tiap hari saya di Medan ganti mobil. Bisa 4 kali ganti mobil. Kemarin saya naik Alphard. Ya. Sopirnya ganti-ganti terus. Mobil saya di mana aja ada. Tangerang saya punya mobil banyak, Medan mobil banyak. Di mana saya tinggal mobil saya ada. Tapi saya simpan di garasi umat. Ya. Dan esiknya saya, kemanapun saya mau pakai mobil, saya nggak perlu pikirin bensin. Ya, nggak mau tahu lah. Pajaknya terserah. Ya, itu urusan mereka. Saya terima bersih. Terus, kok maaf kok ya, kalau makan sehari berapa macam? Paling lama, paling banyak mungkin 5 macam kok ya. 6 macam ya, 2 macam. Oh, kesian banget ya. Kok lihat kalau kita makan, kok lihat aku berapa macam? Oh, Medan luar biasa ya. Kalau saya keluar sama Pandai Canda, pindah patah, itu saya lihat orang, ayo kok banyak sekali makanan ya. Oh, kalau begini saya mau baliklah Tangerang lah. Ya, karena saya di sini lama-lama saya pasti kena diabetes ya. Ini saya mata saya kayaknya udah lebih gede sedikit ya, lebih sipit sedikit. Kayaknya merasa mengalami obesitas di sini. Iya. Jadi gemuk. Saya jadi biku nggak punya apa-apa kok. Saya nggak punya pekerjaan. Tapi makanan saya kok lihat kok berlimpah luar biasa. Mobil saya punya, rumah saya banyak, makanan saya banyak, dan saya punya dokter pribadi kok. Ya. Dan saya punya segala-galanya. Saya punya segala-galanya. Kenapa bisa begitu? Saya nggak pernah mengharap itu kok. Saya nggak pernah mengharap itu. Ya, saya cuma lakukan aja tugas saya sebagai biku. Ya, justru ketika tidak berharap itu saya bisa dapat banyak. Saya bisa dapat kawan yang baik, kamar bagus, ada AC-nya lagi. Ya, nah, itulah teman-teman sekalian di sini, bapak sekalian. Praktek dhamma. Kalau Anda masih ada pamrih, Anda tidak akan dapat banyak. Saya jaminlah. Apalagi ini yang berhubungan dengan batin Anda ya. Kalau Anda nanti meditasi, Anda meditasi tapi masih pamrih, berarti Anda tidak tulus ketika Anda berhadapan dengan Buddha. Ya, dengan guru Anda. Ya, kalau Anda nanti meditasi, semuanya nomor satu adalah ketulusan hati kita. Apa yang bisa kita berikan kepada guru kita itu nomor satu. Dan Anda benar-benar tidak ingin mendapatkan apa dari praktek Anda. Tapi justru dari ketidakinginan itulah nanti Anda akan mendapat lebih dari yang Anda pikirkan. Dan ini boleh Anda catat. Ya, ini boleh Anda catat. Anda nanti akan bisa mendapatkan itu. Kalau Anda pamrih, mungkin Anda dapat, tapi tidak sebanyak yang saya dapat. Ya. Dan lebih dari segalanya adalah nomor satu yang membuat saya merasa kaya adalah kepuasan hati, Bapak sekalian. Ya. Dan kepuasan hati ini susah didapat. Susah didapat. Ya. Kalau Anda bisa puas dengan praktek dhamma Anda tulus. Ya. Aduh, nanti bahagia sekali hidup. Ya. Tapi kalau ada pamrih, Anda punya wihara sebesar apa? Anda punya wihara semewah apa? Nggak ada kurang, nggak ada cukup. Pasti Anda ingin tambah besar lagi. Ingin tambah besar lagi. Ingin tambah besar lagi. Pasti segitu. Ya, ini loba mula cita dalam keseharian Anda harus pahami itu. Baik dalam praktek kehidupan Anda sebagai orang biasa, ataupun dalam praktek Anda yang sedang menuju ke jenjang spiritual, ini wajib Anda pahami. Agar nanti Anda tidak buang-buang waktu ketika Anda menjalani kehidupan sebagai orang biasa, sebagai spiritualis. Ya.